Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini merupakan video lanjutan dari video informasi tugas UAS yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya bagian-bagian apa saja yang harus kalian analisis dalam sebuah artikel ya. Nah, misal di sini saya punya judul artikelnya itu penerapan strategi belajar reciprocal teaching ya terhadap kemampuan membaca pada siswa SD, misalnya seperti itu. Nah, nanti dari yang pertama yang saya inginkan ya, kalian lihat pendahuluannya ya. Ini di bagian pendahuluan, kalian cek ya masalah apa saja yang disebutkan dalam artikel tersebut. Misalnya di sini ada beberapa poin penting ya. Ini ada beberapa poin penting yang sudah saya garis bawahi. Misalnya di sini guru harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi murid ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada beberapa murid yang memiliki sifat ke arah negatif seperti itu. Jadi guru harus punya strategi yang tepat seperti itu dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini pengajar dituntut menguasai materi yang akan diajarkan serta mampu memiliki strategi pembelajaran yang tepat seperti itu. Nah, contohnya lagi di sini ya. Jadi ada beberapa masalah yang muncul di sini sudah saya rangkum. Nah, misalnya di sini contohnya adalah masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh analisisnya ya. Jadi pertama, peran guru itu sangat diharapkan untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi belajar murid ya. Kemudian yang kedua, guru harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi murid. Yang ketiga ya, peserta didik dituntut untuk mempunyai minat terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru misalnya. Yang keempat, pengajar dituntut menguasai materi yang akan diajarkan. Nah, kalau misalkan ada tambahan lagi, kalian tuliskan. Jadi masalah-masalah apa saja yang muncul di bagian pendahuluan, kalian tuliskan seperti ini. Ya, nanti analisisnya seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai di bagian pendahuluan, kalian masuk ke bagian metode penelitian ya. Metode penelitian itu nanti akan masuk ke dalam deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat ini saya geser dulu berarti. Nah, ini deskripsi singkat penelitiannya di sini ya. Jadi di sini penelitian pada artikel ini merupakan penelitian pra-eksperimen. Nah, ini pra-eksperimen dengan bentuknya itu one group pretest dan post test. Tapi di bagian ini tidak disampaikan apa teknik samplingnya, apa populasi dan sampelnya, seperti itu. Kalau ada variabel bebas dan variabel terikat juga dituliskan. Kemudian kalau ada teknik dan alat pengumpulan datanya juga dituliskan ya nanti di deskripsi singkat penelitian. Nah, kemudian di sini uji yang digunakan dalam penelitian ini itu dia pakai uji deskriptif ya, itu hasil pretest dan post test. Nah, ini saya tunjukkan dulu hasil pretest dan post testnya. Jadi tidak hanya di metode penelitian ya yang harus kalian perhatikan, tapi nanti untuk deskripsi singkat ini kalau dia tidak ada di bagian metode penelitian ya, kalian baca sampai bawah dulu berarti. Nah, misalnya di sini dia itu pakai statistika deskriptif. Kenapa statistika deskriptif? Karena pada penelitian ini cuma pengen melihat bagaimana hasil pretest dan hasil post testnya. Berarti dia pakai uji statistika deskriptif berupa hasil pretest dan post test. Kemudian ada uji statistika inferensial. Nah, di bagian hasil penelitian pun dia tidak muncul, tetapi ya nanti di sini bisa kalian lihat di bagian pembahasan di sini. Di bagian pembahasan uji T itu disebutkan. Jadi uji T-nya muncul di bagian pembahasan. Nah, jadi baca dulu sampai akhir uji-uji apa saja yang muncul pada penelitian ini, seperti itu. Nah, jadi pada penelitian ini digunakan uji T. Jadi kalau ada uji lain ya. Jadi ini pada penelitian ini, kalau ini bisa saya perjelas lagi, ini adalah uji hipotesis ya. Nah, jadi kalau ada uji lain silahkan disebutkan uji apa saja. Nah, tapi di sini ya, di penelitian ini setelah saya cek ya, analisisnya adalah
uji prasyaratnya tidak dicantumkan ya. Kalau kita mau melakukan uji hipotesis tentu saja ada uji prasyarat yang harus kita lakukan. Tetapi bisa kalian simpulkan bahwa kalau di dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji T harusnya data ini sudah berdistribusi normal dan homogen, karena syarat untuk melakukan uji T itu adalah kalian harus memastikan bahwa data itu bersifat normal dan homogen seperti itu. Jadi cantumkan juga ya analisis atau pemikiran kalian, kok ini langsung uji T, kenapa cuma satu, kenapa tidak ada uji-uji lain. Jadi kalian cantumkan analisis kalian di situ. Nah, kemudian di sini di bagian hasil penelitian ya. Jadi di bagian hasil penelitian kalian, di hasil penelitian ini kalian wajib mencantumkan data seperti ini ya. Kalian buat, kalau tidak ada tabel kalian buat tabelnya. Misal di sini ya, ini saya ambil yang ini ya. Nilai tertinggi yaitu 85, diperoleh oleh 2 orang siswa. Persentasenya seperti ini. Jadi kalau tidak ada tabel ya, harus kalian buatkan tabel seperti ini ya. Kemudian nanti grafik yang ini juga harus kalian cantumkan di bagian hasil penelitian. Jadi misalnya di sini tabelnya sudah ya, tabelnya. Nah, datanya tabel. Terus kalian cantumkan gambar ini juga kalian cantumkan dengan keterangan apa? Ini adalah grafik tentang hasil nilai pretest ya. Hasil nilai pretest juga kalian cantumkan ke dalam bagian hasil penelitian. Jadi di dalam hasil penelitian ini nanti isinya adalah kalau tidak tabel ya, hasil yang kalian cantumkan adalah grafik ya. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa kalian tuliskan gitu. Atau dua-duanya harus kalian tuliskan. Kalau misalkan dia tercantum dua-duanya di dalam hasil penelitian yang kalian ambil di dalam artikel itu. Nah, kemudian sudah nih, ya kan? Nah, ini juga tabel hasil uji T-nya seperti apa. Jadi di dalam penelitian ini tidak ada tabel hasil uji T, tapi di dalam penelitian lain biasanya itu ada. Nah, di penelitian ini juga tidak disebutkan pengolahan ujinya itu pakai apa. Apakah pakai SPSS, Excel, atau manual. Jadi, sangat sedikit informasi yang bisa kita tuliskan ya tentang bagaimana proses pengujian yang dilakukan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini kalian lihat ya. Kalian lihat bagaimana temuan yang ada di dalam penelitian ini. Misal di sini ya. Pada penelitian ini setelah diterapkan strategi belajar reciprocal teaching ya, terdapat peningkatan kemampuan membaca siswa. Hal ini dapat dilihat dalam peningkatan hasil belajar siswa pada hasil post-test katanya. Nanti di bagian ini kalian baca di bagian pembahasan hasil penelitian seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Nah, kalian simpulkan apa-apa saja yang menjadi temuan di dalam penelitian artikel yang sudah kalian analisis. Yang kedua, misalnya pada hasil pretest hanya 2 siswa yang memiliki nilai di atas 70, sedangkan pada hasil post-test sebanyak 19 siswa memiliki nilai di atas 70, seperti itu. Kemudian hasil uji T yang dilakukan menunjukkan bahwa T hitung yang didapat itu ini belum selesai sebenarnya. Ini T hitung yang didapat itu adalah, nah ini T hitung yang didapat 15,27 dan T tabelnya itu 3,8. Jadi ini 15,27, yang ini adalah 3,81 ya. 3,81. Nah, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Tapi di sini ya, tidak dicantumkan dengan jelas hipotesis apa yang diterima. Biasanya itu kan kalau hipotesis ada H0 ya, atau ada HA atau HI misalnya. Tapi di dalam penelitian ini tidak dituliskan dengan jelas seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa strategi belajar resiprokal ini bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar seperti itu. Jadi
apa yang menjadi temuan kalian tuliskan di bagian pembahasan. Itu contoh yang eksperimen ya. Nah, bagaimana contoh yang regresi? Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian regresi korelasi ya. Nah, ini contohnya. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Misalnya, nah untuk mengetahui untuk mengetahui suatu artikel itu penelitiannya jenis apa, kalian bisa baca di bagian abstrak. Jadi kalau di bagian abstrak itu nanti di sini dia ada di sini. Bentar ya, saya baca dulu. Nah, ini penelitian kuantitatif ya, kuantitatif deskriptif di sini pakai korelasi di sini dia. Nah, pakai korelasi. Jadi, ini ternyata korelasi regresi gitu. Nah, kemudian uji-uji yang digunakan dalam penelitian ini sudah kelihatan di sini ada uji normalitas, ada uji linearitas, kemudian ada uji hipotesis ya. Uji normalitasnya pakai apa? Di sini sudah ketahuan nih, Kolmogorov ya. Uji linearnya pakai analisis regresi linear sederhana katanya. Jadi sudah ketahuan di situ. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau pada penelitian ini. Jadi pada penelitian ini, nah ini ada beberapa hal yang saya tandai di sini ya. Jadi pemahaman tentang perlunya belajar untuk memperoleh pengetahuan yang baik itu ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Nah, di sini ditemukan bahwa berdasarkan hasil observasi ya, itu tampak bahwa siswa menunjukkan motivasi belajar yang berbeda. Nah, ini kalian tuliskan nanti di bagian latar belakang masalah atau pendahuluannya ya. Kemudian nanti di sini ada metode penelitiannya itu kuantitatif, metode deskriptif, kemudian pakai regresi korelasi jenisnya. Kemudian pengaruh variabel bebas dan terikatnya, kalian tuliskan apa variabel bebas dan terikatnya. Di sini ada populasi, kemudian ada juga di sini teknik pengambilan sampel. Nah, pakai simple random sampling. Kemudian di artikel ini juga ada teknik pengumpulan data. Jadi kalian sebutkan ada angket, observasi, wawancara di situ. Nah, teknik analisis datanya pakai statistika deskriptif ya. Statistika deskriptif di sini. Nah, ini ada hasil dan pembahasannya, hasil penelitian. Nah, ini kalian cantumkan tadi di hasil penelitiannya ya, tabel atau grafiknya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti di sini udah ada tabelnya, tinggal kalian kopas, kemudian kalian cantumkan uji normalitasnya itu pakai uji apa ya. Tadi didapatkan hasilnya seperti apa, kalian jelaskan sehingga nanti disimpulkan bahwa tabelnya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi di sini udah ada keterangannya nih. Nah, yang ini udah ada keterangannya di sini, misalnya uji normalitas ya, pakai Kolmogorov ya di sini. Itu normal ya. Ini normal. Kemudian di sini ada juga uji linearitas ya. Kalian cantumkan tabelnya juga, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada hasil uji T dan ada pembahasannya juga. Nah, pembahasannya di sini kalian tuliskan apa saja yang menjadi temuan dalam penelitian ini. Jadi di sini misalnya ada 3 temuan yang paling utama ya. Jadi di sini ada koefisien yang didapat itu 0,895. Artinya ya, korelasi variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar itu punya korelasi yang tinggi. Korelasi itu hubungan ya. Korelasi itu hubungan antara hasil belajar dan motivasi itu sangat tinggi. Nah, dapat dikatakan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hasil belajar. Kemudian uji hipotesisnya itu HA-nya diterima. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya HA ya. Ada yang namanya H0 di sini, ada yang namanya HA di sini ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa HA-nya diterima, H0-nya ditolak. HA itu sama juga dengan H1 ya. H1. Jadi di sini disimpulkan bahwa ya,
disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Ini kalian tuliskan temuannya. Nah, kemudian terakhir di sini ya. Nah, di bagian ini ya, di bagian ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian ya, motivasi belajar sangat penting. Nah, ini di bagian ini. Jadi untuk pembahasan itu dia bisa ada dua ya, dia bisa ada di hasil penelitian atau dia ada di pembahasan. Nah, dia ada dua posisinya, jadi perhatikan baik-baik hasil penelitian dan bagian pembahasannya, seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kalian analisis ya di artikel kalian. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak, ada materi yang tidak kalian pahami, silahkan berikan komentar, nanti saya jelaskan lagi, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya, saya tunggu progres analisis artikel kalian yang progres yang pertama ya. Silahkan dicari artikel yang terakreditasi. Kalian pengen penelitian apa yang pengen kalian coba. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.